Ya, jadi tergantung motivasi ya dari yang bersangkutan. Apakah motivasinya adalah motivasi duniawi untuk mengikut Kristus atau motivasinya adalah motivasi surgawi. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Semua dalam keadaan baik ya? Dan selalu di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. So teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengapa sih orang Kristen bisa murtad. Mengenai hal ini begitu banyak pandangan ya, dari yang saya amati teman-teman. Saya mengamati ternyata ada beberapa pandangan ya, mengapa orang Kristen itu bisa murtad. Walaupun sebelumnya terlihat begitu sungguh-sungguh ya, walaupun sebelumnya terlihat begitu bersemangat, begitu tiba-tiba bisa meninggalkan imannya kepada Kristus. Pandangan yang pertama ditentukan oleh diri pribadi dari yang bersangkutan. Ya. Pertanyaannya adalah motivasinya, teman-teman. Apa motivasinya menjadi pengikut Kristus? Ini penting, teman-teman ya. Karena motivasi ini menentukan sekali bagaimana dia akan bertumbuh menjadi seorang Kristen ya, atau dia tidak bertumbuh menjadi seorang Kristen. Itu ditentukan oleh motivasi awalnya, teman-teman. Ya. Motivasi ini ada dua, motivasi surgawi dan motivasi duniawi. Nah, kita harus lihat dulu, apakah motivasinya adalah motivasi duniawi atau motivasi surgawi. Motivasi duniawi itu berkaitan dengan keinginannya untuk sesuatu yang dia kira di saat menjadi seorang Kristen itu bisa dia dapatkan, begitu. Nah, ini ada 3 hal di sini, yaitu berhubungan dengan harta, tahta, wanita atau pria. Ya. Jadi banyak yang jadi Kristen ingin sukses, begitu kan? Ada orang yang ingin jadi Kristen itu karena mengharapkan jabatan, ya. Kalau diiming-iming dengan jabatan mau jadi Kristen, begitu. Ya, kita banyaklah melihat ya di daerah-daerah, begitu kan? Ya, di kantong-kantong Kristen sendiri, ya. Di mana di situ penduduk aslinya sebenarnya itu agamanya bukan agama tertentu, begitu. Tetapi karena diiming-iming ya akan dipilih, akan diangkat menjadi sesuatu di situ, ya kan? Dengan mendapatkan jabatan tertentu, akhirnya pindah agama, begitu, keluar dari Kristen, masuk ke agama lain, begitu teman-teman. Ya. Kemudian karena pernikahan, ya, karena pria atau karena wanita, begitu. Jadi ini menjadi Kristen itu disebabkan karena pasangannya, ya, seorang Kristen. Akhirnya dia menjadi Kristen, begitu, tanpa mengerti bagaimana sih iman Kristen itu, begitu, ya kan? Terus apa sih konsekuensinya kalau menjadi seorang Kristen, ya kan? Dari agama lain pindah menjadi Kristen itu konsekuensinya apa, begitu? Nah, itu dia tidak paham, begitu teman-teman ya. Jadi harta, tahta, wanita atau pria. Nah, ini motivasi duniawi kita sebut, teman-teman ya. Nah, kalau motivasinya adalah motivasi duniawi, pasti ujung-ujungnya akan kecewa ketika apa yang dia harapkan tidak didapatkan. Begitu teman-teman ya. Jadi ketika yang diharapkan itu tidak didapatkan ya, atau pasangan hidup yang diikuti, begitu ya, tadinya menikah karena ikut kepercayaan pasangan ya, harus menjadi Kristen, begitu kan. Tetapi pasangannya malah mengecewakan dia, akhirnya dia berbalik ke agama lamanya.
Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Atau dia waktu menjadi Kristen membayangkan dia akan begini, dia akan begitu. Ketika itu tidak diraihnya, tidak dicapainya, makanya dia akan kembali ke agama lamanya. Nah, inilah motivasi-motivasi duniawi yang juga menyebabkan ketika cobaan datang, ya, ketika dia kecewa, ya kan, dia tidak berakar, imannya tidak berakar, dan mudah sekali untuk meninggalkan Kristus, teman-teman. Nah, tapi kalau motivasinya duniawi, saya menyebut sebenarnya dia belum menjadi Kristen, ya, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus. Kalau mengikut Kristus, Tuhan Yesus mengatakan harus mau pikul salib, ya, harus mau bayar harga, ya kan, harus mau menyangkali diri. Nah, itulah baru orang itu layak menjadi Kristen atau pengikut Kristus, ya. Jadi di sini terjadi banyak, ya, kita lihat banyak sekali teman-teman hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua, motivasi sorgawi. Nah, ini yang mantap teman-teman, ya. Ketika seseorang menjadi Kristen itu tidak seperti membalik telapak tangan, ya, tapi dia benar-benar sudah mengerti, ya kan? Dia sudah memahami kalau dia misalnya menjadi Kristen, maka dia pasti selamat. Yang dia kejar adalah keselamatan. Begitu. Orang yang mengejar keselamatan, ya, dan dia melihat di sana ada kebenaran, maka dia siap bayar harga. Siap bayar harga. Ya kan, untuk itu semua. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah, yaitu mengikut Kristus dengan motivasi sorgawi. Begitu teman-teman. Nah, dia ingin memiliki kepastian keselamatan, kepastian masuk surga. Mungkin sebelumnya dia tidak tahu pasti apakah dia akan selamat atau tidak, apakah dia bisa ke surga atau tidak, ya. Tidak ada yang bisa memastikan dia, gitu. Karena dia ingin pasti, maka kepastian itu hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin orang, memberikan garansi, ya, supaya orang yang percaya kepada Dia ini diselamatkan, ya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Begitu teman-teman. Ya, jadi bukan mudah-mudahan, ya, bukan insya Allah, bukan, ya, tapi pasti. Begitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang motivasinya memang motivasi surgawi ini? Nah, dia harus siap bayar harga, berapapun harganya, ya. Dia harus siap menderita, dia harus siap pikul salib demi mengikut Kristus, ya. Berapa banyak harga yang harus dia bayar? Wow, banyak sekali teman-teman, ya. Bahkan nyawanya sendiri harus dia siapkan untuk membayar kebenaran, untuk membayar keselamatan itu, ya. Jadi orang yang sudah benar-benar di dalam Kristus, yang didasarkan kepada pertobatan dan iman yang benar kepada Kristus, itu betul-betul menjadi seorang Kristen yang militan, ya, menjadi seorang Kristen yang militan, radikal, fundamentalis, ya. Radikal di dalam kekristenan itu artinya mendasar, ya. Radikal artinya bukan dia memusuhi umat agama lain, bukan berarti dia ingin melenyapkan umat agama lain, ya, bukan, ya, bukan berarti dia menghalalkan darah umat agama lain, bukan demikian. Semakin radikal seorang Kristen, semakin baik teman-teman, ya, karena ajaran yang mendasarkan iman kekristenan itu sangat baik, begitu, ya. Seperti kita tahu, jangankan membunuh, ya kan, membenci saja itu sudah berdosa. Begitu, ya. Menyimpan kesalahan orang lain saja itu sudah berdosa. Musuh itu harus dikasihani, ya. Harus didoakan yang baik, bukan didoakan yang buruk, ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya. Semakin orang itu menjadi Kristen yang militan, semakin besar kasihnya terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Semakin militan, semakin besar kasihnya, teman-teman, ya.
ada juga orang semakin militan, semakin besar kebenciannya kepada sesama manusia. Ada teman-teman, ya. Tapi kalau di dalam kekristenan, semakin militan, semakin besar kasihnya, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena itulah hukum yang ada di dalam kekristenan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itulah hukum yang ada di dalam kekristenan, teman-teman. Ya, jadi semakin militan seorang Kristen, semakin baik, semakin benar, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama manusia. Ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara kekristenan dengan agama lain di luar sana, teman-teman. So, kita bisa baca di Matius 10 ayat 38. Ya, di situ Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Ya. Bahkan di Matius 16 ayat 24, ya, di situ juga dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, kemudian menyangkal dirinya, ya, dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Jadi harus memikul salib. Apa itu memikul salib? Ya, harus rela menderita. Ya, harus rela dikucilkan, dibenci, dihina, ya, teman-teman, dipersekusi. Begitu, dilecehkan karena nama Yesus, karena dia seorang Kristen. Nah, ini harus siap untuk itu semua. Nah, kalau tidak siap, kata Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Jadi orang-orang yang layak di mata Tuhan itu orang-orang Kristen yang siap pikul salib. Ya, harus siap menderita, harus siap dianiaya, harus siap dipersekusi, dihina, dicemooh, diejek, dan segala macam. Harus siap. Tapi ada janji Tuhan di situ, ya. Ketika kita layak, ya, ketika kita layak di hadapan Tuhan, disitulah janji kehidupan kekal itu akan kita dapatkan, teman-teman. Nah. Tapi disinilah banyaknya, di titik inilah banyak orang terjatuh, ya. Di titik ini banyak orang Kristen terjatuh. Mereka tidak siap untuk menderita bagi Kristus. Mereka tidak siap untuk pikul salib. Mereka tidak siap untuk menyangkal diri. Tidak siap. Mereka justru ingin menyenangkan diri sendiri, teman-teman. Ya, mencari kebahagiaan yang menurut ukurannya sendiri, begitu, bukan menurut ukuran Tuhan. Ya, bagi orang-orang yang betul-betul Kristen lahir baru, menderita, ikut menderita bagi Kristus itu sebuah anugerah. Ya, sebuah anugerah di mana di situ Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Jadi walaupun kita disakiti, kita dianiaya, tetapi ada sukacita di situ. Begitu. Makanya Rasul Paulus ketika dia di penjara, disiksa, ya, dia tetap bisa bernyanyi, dia bisa tetap melantunkan lagu-lagu pujian di dalam penjara, walaupun dia di dalam penjara, teman-teman. Dan bahkan dari dalam penjara dia bisa menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara. Dia bisa menguatkan jemaat-jemaat yang ada di luar penjara, teman-teman. Nah, itulah luar biasanya. Iman kepada Kristus itu betul-betul memerdekakan kita, ya, memerdekakan kita dari rasa ketakutan, ya. Tidak ada lagi takut mati, itu tidak ada lagi kalau orang yang betul-betul percaya kepada Kristus. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, teman-teman, itu sudah tidak peduli lagi dengan nyawanya, ya, tidak takut mati, teman-teman. Seperti yang tertulis di Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi mengikut Yesus itu harus siap kehilangan semuanya, bahkan nyawa. Teman-teman, ya. Jadi kalau mengikut Yesus tidak takut kehilangan nyawanya. Ini perbedaannya, teman-teman, ya. Kalau di agama tertentu tidak takut menghilangkan nyawa orang lain. Main penggal-penggal orang itu tidak takut. Ya. Kalau tidak menyangkal iman, dibunuh. Nah, orang yang takut mati, akhirnya dia menyangkal iman. Berarti dia mencintai nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Artinya dia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal di neraka. Karena dia menyangkal iman, teman-teman. Tapi kalau kita diancam mau dibunuh, ya kan, supaya meninggalkan iman kita, kita lebih rela mati daripada menyangkali iman. Maka kita akan memelihara nyawa kita untuk kehidupan yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Itu maksudnya, teman-teman, ya. Jadi jangan takut, jangan mau menyangkal iman walaupun nyawa taruhannya. Itu kuncinya. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menampilkan cuplikan, ya, contoh daripada murtadin, ya, murtadin atau jemaat, ya kan, yang benar-benar memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Karena apa? Karena memiliki pengetahuan yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau seorang jemaat memiliki pengetahuan yang benar terhadap prinsip-prinsip dasar iman kekristenan, saya katakan dia akan kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Bahkan sekali lagi, mereka yang mengerti Injil yang benar dan sudah diselamatkan, itu tidak lagi takut mati. Untuk itu kita lihat cuplikan berikut ini. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.